rekan-rekan semua. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kita akan coba, saya coba apa ya, karena saya sudah belajar duluan begitu. Intinya dosen itu kan belajar duluan, jadi saya akan menyampaikan apa yang saya tahu terkait satu hal. Mungkin minggu lalu rekan-rekan hadir di public lecture, saya mencoba memaparkan secara umum gambaran tentang bioinformatika. Nah, pada 2 minggu ke depan ini, pada minggu ini dan minggu depan, kita akan bermain di satu aspek saja mungkin, karena saya agak kecilkan skopnya, karena memang waktu mungkin tidak memadai. Jadi nanti akan saya sampaikan mengenai bagaimana caranya mencari similarity dari genom. Ya, dari totalitas DNA yang ada di dalam organisme. Saya nanti akan menggunakan contoh spesies tanaman. Ya, jadi ini adalah minggu pertama dari teknik laboratorium ya. Oke. Outline-nya seperti ini, nanti ada sedikit reminder tentang bioinformatics, kemudian apa itu comparative genomics, bagi yang mungkin sudah pernah mendengar atau yang baru pertama kali melihat terkait comparative genomics, mungkin ini nanti bisa menjadi insight. Ngomong-ngomong, kuliah ini direkam nggak ya? Ini adminnya siapa? Halo? Sepertinya belum direkam, Pak. Oh, Biasanya dari pihak pascanya, Pak, dari departemen. Ya. Saya bisa ngerekam, saya ulang aja. Hubungi dulu. Nggak apa-apa, saya bisa ngerekam nih. Saya ulang aja. Karena lebih baik diupload nih di YouTube, karena nanti hands on-nya harus dilihat berulang-ulang. Baik, Pak. Oke, bentar, saya ulang ya kuliahnya. Lupa saya tadi. Harusnya kita rekam dari awal. Oke. Oh iya, saya nggak bisa ini ya. Tunggu saya cek dulu hostnya siapa sih. Tidak ada hostnya di sini. Biasanya minta dijadikan admin dulu, Pak, ke Ya. SPS-nya. Kalau enggak, saya bisa ngerekam sih pakai MacBook. Mantap. Nanti saya potong di bagian yang hands on aja. Oke, sebentar, saya rekam saja. Oke.
Oke, nampaknya responnya lama, nggak apa-apa. Ini sudah saya mulai rekam ini. Oke, saya izin memulai kembali ya. Oke, jadi saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan mengenai apa yang saya tahu terkait bagaimana membuat similarity terkait genom. Nanti kita akan coba melakukan hands-on bagaimana mencari kesamaan antara satu genom dengan genom yang lainnya secara sederhana saja. Nanti untuk analisis lebih dalamnya kita akan lakukan minggu depan. Nah, ini adalah outline dari perkuliahan pada pagi menjelang siang ini. Ada 3 aspek ya. Pertama, nanti saya coba mengingatkan kembali mengenai bioinformatics. Kemudian yang kedua adalah tentang komparatif genomika. Mudah-mudahan rekan-rekan mungkin pernah mendengar. Kalau yang belum pernah mendengar, nanti berarti pertama kalinya untuk melihat apa itu komparatif genomika. Kemudian yang ketiga, saya akan coba pandu untuk kita lakukan hands-on. Nanti rekan-rekan bisa ikut juga di komputernya masing-masing atau menyimak saja dulu. Itu sebabnya penting sekali kuliah ini untuk direkam. Oke. Mengingatkan mengenai 3 hal atau 3 aspek terkait bioinformatics, yaitu adalah kebutuhan terkait database, kemudian masteries of tools atau keahlian dari ilmunya, kemudian interpretasi dari hasilnya, dan ketiga faktor ini menentukan sekali apakah bioinformatika itu bisa digunakan dalam riset di dunia nyata. Intinya adalah itu. Kita sama-sama memahami, mungkin rekan-rekan juga sudah cukup familiar dengan salah satu database yang bagus sekali di dunia, yaitu NCBI, dan juga ada IBA UK dan DBG, 3 yang menjadi satu kolaborasi utama yang kita sebut sebagai INDSG, ya, kolaborasi dari 3 database yang menggabungkan semua materi yang ada di dalam ketiga database tersebut untuk bisa diakses oleh pengguna. Nah, di dunia sendiri, kita saat ini punya lebih dari 4.600 database, di mana kita bisa temukan lebih dari 7.000 publikasi terkait database tersebut, 2.000 organisasi yang melakukan kurasi atau menjadi penanggung jawab dari database tersebut. Nah, intinya database ini adalah database yang bisa digunakan oleh para bioinformatician dan umumnya dibagi menjadi 2 aspek besar, yaitu database DNA seperti NCBI gitu ya. Kemudian ada database protein seperti PDB, kemudian RSGB begitu, yang melakukan pengumpulan data terkait data protein maupun data DNA. Nah, ketika rekan-rekan di laboratorium melakukan riset terkait biologi molekuler misalnya, kita pasti pada suatu momen akan bertemu dengan yang namanya cloning gen, atau kita saat ini juga sangat familiar sekali yang namanya kita melakukan sequencing dari genom. Itu menjadi satu hal yang memang sudah cukup lazim. Nah, ketika kita mendapatkan sekuen dan juga kita mendapatkan kita mendapatkan gen yang sudah diklon maupun sekuen dari genom, kita umumnya akan melakukan beberapa analisis. Dan kalau kita melakukan sequencing genom, analisis itu biasanya disusun dalam bentuk pipeline, dalam bentuk urutan-urutan workflow. Nah, ini adalah urutannya. Saat kita mendapatkan sekuen buta, kalau dulu pas masa saya masih kecil di SD itu diberikan peta Indonesia tapi buta gitu, disuruh nunjuk di mana Purwokerto, di mana Medan, itu kan ditunjuk dengan jarum pentul itu ya. Nah, ini konsepnya sama. Saat kita mendapatkan sekuen, kita belum tahu sekuen itu apa, yang kita lakukan pertama kali artinya kita akan mencari di database. Apa sih sebetulnya sekuen yang kita punya ini di tanaman lain atau di organisme lain itu apa sebetulnya? Kita akan cari di sana. Kemudian kita akan coba identifikasi berapa sih persentase kesamaannya.
dia masuk ke dalam family gen yang mana, dan kemudian kita akan lanjutkan analisis buat pohon filogenetiknya, melihat hubungan kekerabatan dan evolusinya bagaimana. Kemudian kita mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin penting sekali, seperti daerah-daerah CDS, coding sequence, yang menyandi protein. Kemudian kita akan mencoba mencari domain proteinnya apa, begitu yang paling penting. Di sisi lain, saat kita sudah mengetahui itu, kita beranjak pada analisis bioinformatika berikutnya pada level protein, karakteristiknya seperti apa, umumnya kita akan lakukan modeling, kemudian kita lakukan molecular dynamics di protein tersebut, atau kita juga bisa melakukan analisis-analisis lain, seperti kita mencari informasi ekspresinya. Jadi, tanpa kita harus melakukan analisis ekspresi terhadap sequence tersebut, kita cari dulu informasinya di database. Siapa tahu ada, dan kita sebagai ilmuwan tidak mengulang-ulang analisis yang sudah dilakukan orang lain. Ini adalah konsep yang kita lakukan secara umum ketika kita mendapatkan gen atau genom dari analisis lab basah. Dan bioinformatics ada di seluruh aspek yang ada di ini ya. Seluruhnya ada di situ. Nah, kemudian saya ingin masuk ke sini. Apa sih aktivitas yang paling mudah untuk dilakukan saat kita mencoba membedakan dua hal? Ya kan? Umumnya ini umum sekali dilakukan oleh semua orang di segala lini kehidupan kita, yaitu membandingkan sesuatu. Membandingkan dua hal. Saat kita mau membeli barang, misalkan di Tokped atau di Shopee, kita akan membandingkan barangnya dari Shopee dan Tokped, mana yang lebih murah, mana yang diskonnya lebih bagus dan lain sebagainya, meskipun barangnya sama. Sama halnya seperti ketika kita melihat jeruk dan apel di depan layar ini, kita membandingkan apakah jeruk dan apel ini bagian mana yang sama, bagian mana yang tidak sama. Jadi similarity and dissimilarity. Itu sebetulnya aspek yang kita cari ketika kita membandingkan terkait dua benda, dua hal. Sama halnya saat dulu rame-ramenya, ini tahun berapa ya? Sekitar tahun 2018 mungkin, 2019, ada dua artis, yang satu Chelsea Islan, yang satu Tatiana Safira, yang dikatakan seperti saudara kembar, padahal mereka beda ayah ibu begitu. Jadi kita membandingkan, kita mencari similarity dan kita mencari dissimilarity-nya. Nah, similarity-nya apa? Similarity-nya wajah mereka sih secara sederhana relatif mirip ya. Tapi kalau kita simak lebih lanjut, Chelsea Islan memiliki lebar dahi yang lebih luas dibandingkan Tatiana Safira. Tatiana Safira sendiri diameter tinggi wajahnya itu lebih besar dibandingkan Chelsea Islan. Di sisi lain lehernya juga lebih panjang. Jadi itu saat kita membandingkan dua hal, dua orang, segala sesuatu, kita akan mencari kesamaan dan perbedaan. Kesamaan itu umumnya kita akan lihat secara global, coverage namanya. Kemudian kalau kita melihat secara detail, kita akan melihat bagian-bagian yang detail itu yang mungkin di dalam konsep bioinformatics atau biologi molekuler dikenal dengan conserved region. Jadi tadi ada coverage dan conserved region. Oke. Nah, saya menampilkan Chelsea Islan dan juga Tatiana Safira untuk membawa rekan-rekan ke komparatif genomika. Jadi, komparatif genomika itu relatif mirip dengan konsep perbandingan itu. Komparatif genomika adalah cabang ilmu di penelitian biologis di mana fitur-fitur genom, fitur genom ya, ada fitur genom itu bermacam-macam. Mudah-mudahan rekan-rekan masih ingat ya, fitur-fitur genom itu ada CDS, coding sequence, di bagian ujung atas ada 5 untranslated region, di bagian bawah atau belakang ada 3 untranslated region. Kemudian kalau dia gennya ada intronnya berarti exon intron. CDS itu adalah exon berarti kalau dia di dalam level DNA dia ada intronnya. Ada bagian promoter dan lain-lain. Itu adalah fitur-fitur genom di antara berbagai spesies yang bisa dibandingkan. Pemahaman kedua dari komparatif genomika adalah fitur dalam branch yang lebih luas, fitur genom itu yang dibandingkan tidak hanya gen to gen atau gene to gene, tapi juga kita bisa membandingkan part of the genes, but also dan juga
keseluruhan dari genomnya. Dan ini adalah menjadi satu landasan ilmu biologi molekuler klasik sebetulnya, membandingkan dua aspek untuk kita bisa memprediksi kesamaan dan perbedaannya, untuk kemudian kita bisa menduga apakah fungsi dari sebuah genom atau fungsi dari gen itu sama antara satu organisme dengan organisme yang lainnya. Komparatif genomika sendiri, kalau rekan-rekan lakukan googling sekarang, itu akan keluar banyak sekali informasi, dan memang sejak tahun 2013 di mana komparatif genomika ini melesat dengan sangat pesat, ini sampai hari ini masih menjadi salah satu cabang ilmu yang cukup penting di bidang biologi molekuler dan juga di bidang bioinformatika. Kenapa kita melakukan komparatif genomika? Rekan-rekan bisa akses ke toolweb.org, select tree. Di situ rekan-rekan akan disuguhi pohon filogenetik yang sangat besar, yang kita sebut the tree of life, pohon kehidupan. Seluruh spesies yang sudah pernah diidentifikasi di dunia ini sudah dibuatkan pohon filogenetiknya. Kekerabatannya, jauh dekatnya itu sudah bisa diketahui. Dan pohon filogenetik sebesar ini, dengan spesies sebanyak itu, berjuta-juta hingga bermiliar-miliar, itu dibuat dengan satu teknik yang kita sebut dengan komparatif genomika. Kita punya 2,3 juta ya, sekarang spesies hewan, tanaman, jamur, mikrobia, termasuk manusia lah. Dan tree of life ini, pohon filogenetiknya sebenarnya kalau kita trace ke belakang dari seluruh spesies itu menunjukkan 3,5 juta tahun evolusi. Oke? Dan ini dibuat dengan komparatif genomika. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan betapa powerful-nya alat atau tools bernama komparatif genomika. Terus kenapa itu penting? Seperti tadi disampaikan di dalam terminologinya, penting karena komparatif genomika ini bisa digunakan untuk anotasi gen, bisa digunakan untuk memprediksi fungsi dari gen atau protein. Bagi rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya apa itu anotasi gen, jadi anotasi gen adalah memberi nama atau memberi identitas kepada sekuen DNA seperti peta buta tadi itu. Jadi anotasi gen, misalkan rekan-rekan mendapatkan sekuen, hasil sequencing genom, keluar sekuennya, kemudian dicari, dianotasi, oh ini bagian menjadi protein, ini gen, ini bagian tidak menjadi protein, lalu kita cek di bagian menjadi protein, ada exon, ada yang lain-lain, itu adalah salah satu tata cara kita mengidentifikasi sekuen yang kita sebut dengan anotasi gen. Kemudian bisa juga untuk melihat evolusi genom. Seperti contohnya di dalam gambar di sebelah kanan, itu adalah urutan evolusi dari kingdom plantae atau kingdom tanaman. Dari mulai Cladovora dulu ya, lama sekali ini, multicellular algae, sampai sekarang kita di zaman modern ini dengan monocot-dicot, ini kita benar-benar mengetahui itu karena satu teknik yang kita sebut dengan komparatif genomika. Kita bandingkan antara kaktus dengan rerumputan, dengan bunga lili, dengan orchid, dengan monocot, ya, dengan flowering plant yang lain, kemudian dengan paku-pakuan misalkan ya, sikat, conifer, ginkgo, dan lain-lain. Saat kita bandingkan, kita bisa melihat ternyata perbedaan-perbedaan fenotip dari masing-masing tanaman ini ternyata memiliki struktur genom yang relatif berbeda, tapi comparable, bisa dibandingkan satu yang lain. Dari perubahan-perubahan sekuen DNA yang ada di dalam masing-masing spesies ini, kita bisa menyusun urutan yang kita sebut sebagai evolution time. Jadi kita bisa melihat perbedaan struktur genomnya, sehingga dari sinilah ilmu yang kita sebut dengan komparatif genomika itu menjadi sangat penting. Prinsip komparatif genomika itu seperti apa? Jadi prinsipnya, intinya dia ingin membandingkan common feature. Jadi fitur-fitur yang sama dari dari dua genom atau dari organisme yang dibandingkan. Apakah kita ingin mencari apakah dia secara evolusi conserve atau tidak? Kemudian kita ingin melihat spesies-spesies yang dekat ini, apa sih elemen-elemen genom yang unik, begitu. Kemudian
kita juga ingin melihat perbedaan material genetik dari satu spesies ke spesies yang lainnya yang bisa mengungkap variansi seperti sifat-sifat yang berkaitan dengan penyakit, sifat-sifat yang berkaitan dengan productivity, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian konsep dari komparatif genomika ini mengacu kepada pendekatan molekular filogeny sebetulnya. Molekular filogeny ini menggunakan data molekuler, ya, data sekuen untuk melihat hubungan antara spesies organisme maupun famili gen. Membawa satu konsep yang kita sebut sebagai homologi. Homologi itu apa? Homologi adalah sekuen yang berbagi ancestor yang sama. Kemudian kalau kita nyebut gen homolog adalah sekuennya sama, tapi gen homolog itu sekuennya kemungkinan bisa sama, can be similar in sequence, tapi tidak selalu homolog. Kenapa? Karena homologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ortologi dan paralogi. Ortologi adalah homolog dari spesies yang berbeda diturunkan melalui mekanisme spesiasi. Mudahnya adalah ortologi ini itu dua gen yang berbeda berasal dari spesies dua gen yang sama, yang fungsinya sama berasal dari spesies yang berbeda. Sementara paralog adalah homolog dari spesies yang sama atau yang berbeda yang diturunkan dari event duplikasi. Artinya kalau paralog ini adalah bisa jadi dia gen yang sama dari spesies yang berbeda atau dia gen yang berbeda dari spesies yang sama. Oke, mudahnya begini. Ini adalah konsep dari homologi. Kita punya contoh ya, gen alpha chain, gen beta chain. Anggap saja ini gen hemoglobin alpha dan hemoglobin beta. Kemudian kita ada kata anak ayam, kemudian tikus, anak ayam, kata alfa, beta. Saat kita membandingkan, melihat seluruh gen yang ada di sini, yang frog alpha, chick alpha, mouse alpha, atau mouse beta, chick beta, frog beta, ini adalah ortolog. Spesiesnya berbeda, gennya sama, kemungkinan besar fungsinya sama. Ya, di sini juga sama, frog alpha, chick alpha, mouse alpha, itu adalah ortolog. Spesiesnya berbeda, gennya sama, kemungkinan besar fungsinya sama. Kalau kita membandingkan dua gen alpha dan beta pada sama-sama mouse, sama-sama hewan yang sama, kita membandingkan yang kita sebut sebagai paralog. Karena mekanismenya duplikasi, kan, terduplikat tapi fungsinya jadi berbeda. Kalau kita membandingkan chick alpha dengan mouse beta, itu adalah paralog. Kita membandingkan frog alpha dengan frog beta, itu paralog. Kita membandingkan mouse alpha dengan chick beta, itu paralog. Jadi konsepnya adalah, yang perlu dihafalkan oleh rekan-rekan adalah konsep ortolognya. Paralog itu sisanya. Asalkan dia gennya sama, spesiesnya berbeda, karena mekanismenya namanya spesiasi, itu adalah ortolog. Kita coba ya di sini. Ini untuk rekan-rekan simak, A1 dan B1. Kira-kira apa nih? A1 dan B1. Ini ada A2 dan B2. Ini spesiesnya sama, di kotak ya, spesiesnya sama, gennya berbeda, gen A1, gen B1. Ini spesies 2, gen A2, gen B2. Kemudian ada A2, B1, A2, B1 yang dibandingkan pada dua spesies yang berbeda. A2, B2 pada spesies yang sama, gen yang berbeda. A1, A2. A1, A2. Pada spesies yang berbeda, gennya sama. Kemudian ada B1, B2. B1, B2. Pada spesies yang berbeda, gennya sama. A1 dan B1 adalah paralog, spesies yang sama, gennya berbeda. A1, B2, spesiesnya berbeda, gennya berbeda, itu paralog. A2, B1, spesiesnya berbeda, gennya berbeda, paralog juga. A2, B2 pada spesies yang sama, gennya berbeda, itu paralog. A1, A2, spesiesnya berbeda, gennya sama, sama-sama hijau, itu adalah ortolog.
kemudian B1, B2, gennya sama, spesiesnya berbeda. Itu adalah ortolog. Jadi konsep ini mungkin rekan-rekan bisa ulang-ulang sampai ngelotok begitu ya, sehingga nanti bisa memahami mengenai pendekatan molekuler filogenik. Oke, di sisi lain komparatif genomika tidak hanya di molekuler filogeni, seperti tadi saya sampaikan, dia membawa konsep yang kita sebut dengan konsep region. Jadi konsep region ini sebetulnya menjelaskan konsep dari homologi yang sebelumnya. Bahwasanya ketika sebuah sekuen itu conserve, similar or identical, across species, baik ortologus maupun paralogus, itu kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan komparatif genomika. Saat kita berbicara konservasi dari sebuah sekuen, kita berbicara bahwasannya sekuen tersebut bersama dengan fungsinya telah di-maintain atau telah disimpan begitu oleh seleksi alam. Dan saat kita melihat konservasi seperti ini, conserve sekuen, kita bisa memprediksi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sekuen-sekuen tersebut. Jadi gen-gen hemoglobin pada hewan relatively fungsinya akan sama, mengikat oksigen dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah konsep dari konsep region. Kemudian ketika kita melakukan komparatif genomika, kita menyampaikan apa yang kita sebut sebagai visualisasinya. Bagaimana sih sebetulnya memvisualisasi komparatif genomika? Rekan-rekan sudah tidak asing lagi, salah satu metode yang paling bagus dipakai adalah point phylogenetic. Point phylogenetic itu memvisualisasikan hubungan evolusi antara spesies dan gen atau protein. Jadi kita bisa menggunakan baik pada level spesies, level genom, level gen, dan level protein. Point phylogenetic ada dua. Mungkin minggu depan saya akan bicara point phylogenetic ini lebih detail lagi. Kali ini saya kenalkan terlebih dahulu. Walaupun saya yakin rekan-rekan sudah sangat familiar sekali dengan ini. Ada dua jenis point phylogenetic, jadi rooted tree dan unrooted tree. Yang satu punya root, punya akar, yang satu unrooted. Rooted itu umumnya untuk melihat order, urutan dari event evolutionary, kejadian evolusi, seperti contohnya. Kapan ketika sebuah sekuen ini menjadi berspesiasi menjadi dua, seperti ini spesies A, spesies B misalkan, ini untuk dengan pohon filogenetik berbasis rooted, itu kita bisa mengetahui mana spesies yang berevolusi terlebih dahulu dibandingkan descendannya, atau dibandingkan spesies yang lainnya. Di sisi lain kita punya unrooted tree. Unrooted tree adalah hubungan evolusi antara turunan-turunannya. Di sini kita tidak melihat siapa yang muncul duluan, tapi kita melihat pengelompokan atau clustering dari si spesies-spesies yang dibandingkan. Misalkan human, mouse, and hamster, mungkin dia sharing informasi genom yang relatively tinggi, dibandingkan dengan sisi kanan ada Caenorhabditis elegans, kemudian ada Drosophila yang juga adalah organisme yang lain, tapi less kompleks dan human dan mouse dan hamster. Jadi ada di sisi sana kita punya lihat ada beberapa cluster ya, ada cluster 1, cluster 2 gitu ya. Kemudian human juga ada di sini. Ini adalah human yang dipakai untuk analisis laboratorium. Jadi dia dipisahkan karena dia memang tipe sel yang berbeda. Kemudian ada squid dan mussel dan lain-lain. Jadi rooted dan unrooted tree itu bisa dua-duanya bisa digunakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi tidak harus pohon filogenetik itu rooted gitu. Bisa unrooted, tapi tidak harus juga pohon filogenetik unrooted, bisa rooted juga. Tergantung bagaimana rekan-rekan ingin melakukan analisisnya. Saat kita berbicara pohon filogenetik, kita berbicara pada level unit taksonomi. Di sini saya ganti spesies dengan gen ya, saat kita membandingkan gen, karena kita bicara komparatif genomika, kita membandingkan antara gen A, B, C, dan D, dan E. Dan kita melihat kapan ada proses spesiasi, kapan ada proses duplikasi, seperti yang dicontohkan dengan internal nodes, kemudian seberapa panjang hubungan evolusi dan
kapan dia berubah menjadi gen A, kemudian berkembang gen X gitu ya, berkembang menjadi gen A dan gen B dan gen C, misalnya ini gen X, itu kapan itu dengan menggunakan kita mengukur panjang dari cabangnya atau branch length. Jadi ini adalah unit-unit yang umumnya kita lihat dan sudah saya yakin rekan-rekan sangat familiar dengan pohon filogenetik. Dan di sisi lain kita bisa menampilkan komparatif genomika itu di dalam proses yang kita sebut sebagai dot plotting. Jadi dot plotting adalah sebuah mekanisme untuk membuat grafis ya, atau metode grafis membandingkan dua sekuen atau genom biologis untuk mengidentifikasi daerah yang closely similar gitu ya. Wujudkan dalam dimensi horizontal vertikal, dibatasi dengan satu garis diagonal ya seperti ini yang menunjukkan apakah ada kesamaan terkait sekuen yang ada di sisi vertikal atau sisi horizontal ya, yang merah atau yang biru. Jadi kita akan bandingkan gitu. Misalkan ini adalah ayam, yang di atas adalah anjing, kemudian kita bandingkan, kemudian kita lihat bagian yang terbentuk garis diagonal itu adalah bagian yang sama, bagian yang teridentifikasi. Jadi bagian yang tidak teridentifikasi adalah bagian yang berbeda. Dan ini memang menjadi salah satu teknik yang relatifly mudah untuk dipahami saat kita membandingkan dua genom dari dua organisme yang sangat besar misalkan. Jadi akan sulit sekali kita kan kalau menggunakan multiple sequence alignment atau genius alignment untuk melakukan perbandingan antara dua genom. Akan berat sekali dan melihatnya pun akan sangat sulit karena genom itu besar sekali. Metode dot plot itu salah satu metode yang relatively easy to use dan banyak sekali software sekarang yang melakukan dot plotting atau menggunakan dot plot sebagai bagian dari analisis komparatif genomika. Nah, ini sebagai contoh, saya punya spesies A di sebelah kiri yang vertikal dengan hurufnya U kill comparisons ya. Kemudian ada spesies B horizontal I like comparisons. Dari sini saat kita menemukan I bertemu dengan I antara spesies A dan spesies B, kita beri tanda titik. L bertemu dengan L, kita beri tanda titik. I bertemu dengan I, kita tanda titik, ada I lagi di sana, kita beri tanda titik. Jadi segala yang match antara sekuen itu, kita berikan tanda. Setelah itu kita bisa melihat tendensi, di mana bagian yang conserve, di mana yang tidak, ya di sini. Di mana yang inverted, berbeda begitu, antara spesies A dan spesies B. Seperti ini. Bagian yang conserve dari dua sekuen spesies A dan spesies B adalah kata comparisons. Sisanya dia berbeda. Ada yang you a kill, dan ada I like com. Di sini, you a kill, I like com, dan itu berbeda. Dan dot plot itu sangat mudah sekali mengidentifikasi hal tersebut. Bayangkan kalau rekan-rekan punya gambar alignment, kemudian harus melihat itu untuk menemukan comparisons ini mungkin lama sekali. Karena kita sulit sekali melihat dalam bentuk yang sedemikian besar. Dan dot plot sendiri ada macam-macam. Ini adalah pola-pola yang berbeda untuk perbandingan genom to genom. Ada yang kita sebut sebagai canonical. Canonical itu arahnya ada yang terbalik, jadi yang bagian tengah sekuen ini, yang ini mengarah ke 5 to 3, ini 3 to 5. Ya, jadi terbalik kan. Jadi yang tadinya sama jadi kebalik. Ada weak forward similarity, artinya ada beberapa sekuen yang vice versa di tengah. Ada off diagonal, ini adalah bentuk-bentuk dari dot plot. Off diagonal artinya ada sekuen yang betul-betul off, betul-betul berbeda, warnanya sangat berbeda. Jadi tunjukkan sekuennya berbeda, jadi terlihat seperti itu. Kemudian ada inverted duplication, sebuah spesies misalkan di si ayam gen hemoglobin itu urutannya dari 5 ke 3, jadi
di spesies yang lain ternyata dia terbalik. Jadi inverted duplication. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada inverted repeat juga. Jadi ada repeat dari apa namanya, dari susunan genom, tapi dia invert. Tapi sama antara spesies A dan spesies B. Artinya terbentuknya pola seperti ini. Ada palindromic, sekuen yang secara bolak-balik dibaca dari 5 to 3 atau 3 to 5 itu sama saja, dan itu bisa terlihat juga di dalam pola dot plotting atau inverted transposition. Jadi ada gen yang susunannya berbeda, strukturnya berbeda kan, berarti yang biru sama, kemudian yang ungu ini kebalik dengan yang hijau di antara dua spesies, artinya terjadilah inverted transposition. Masing-masing dari pola ini menunjukkan hubungan kekerabatan, jadi mana yang paling dekat, mana yang paling jauh. Semakin polanya off, seperti inverted transposition, off diagonal, itu menunjukkan hubungan kekerabatannya relatif jauh. Tapi kalau sekuen itu canonical, palindromic, ya, kemudian ada weak forward similarity, kemungkinan besar dua spesies itu relatif dekat. Sisi lain yang mungkin banyak juga rekan-rekan simak di publikasi-publikasi adalah bagaimana membuat visualisasi dengan sirkos. Ini cukup kompleks sebetulnya, nggak sesimpel yang dilihat, karena membutuhkan berbagai layer data, dan ini merupakan salah satu metode yang sangat digandrungi sebetulnya di dalam komparatif genomika. Oke. Di dalam display genome to genome seperti ini dengan model sirkos, kadang-kadang kita menggunakan konsep yang besar juga, karena kita membandingkan kromosom. Kalau dengan levelnya genom, ada sinteni namanya, adalah locus gen yang berada di kromosom yang sama. Ada conserve sinteni, yaitu adalah locus gen yang berada di kromosom yang sama di spesies yang berbeda. Namanya ditambahin kata conserve gitu. Kemudian collinearity adalah susunan dari gen, locus gen yang preserve across species. Jadi preserve, tapi lokasinya bisa berbeda. Satu di kromosom 1, satu di kromosom 12 di spesies yang B, yang satu di kromosom 1 di spesies A misalkan. Tapi saat kita match-kan analisis komparatif genomika, dia match. Oke. Nah, inti dari komparatif genomika sebetulnya adalah ini. Kita perlu query, kita perlu reference. Dari query dan reference, apa yang bisa kita analisis? Kita bisa lakukan analisis genom atau bagian dari gen, atau transkriptom, RNA sequencing. Kita bisa bandingkan. Kemudian kita menggunakan pendekatan molekular phylogeny dengan konsep homologi, ya, dengan konsep conserved region. Kemudian kita coba tampilkan dalam berbagai jenis data. Datanya bisa berupa dot plot, alignment, ya, untuk melihat daerah conserve, kita hanya ingin fokus pada daerah-daerah yang kita sasar. Kemudian bisa berbasis evolutionary dengan pohon filogenetik atau dengan sirkos, ya, atau informatif dengan tabel dan figur. Kita ingin melihat jumlah, kita ingin melihat seberapa lengkap data yang kita punya, sebenarnya dia kesamaan gen itu di posisi di mana, berapa persen, itu kita bisa melihatnya dengan tables and figures. Dan pada hands-on kali ini nanti kita akan coba lakukan dengan informative tables. Oke, ini hanya pengulangan saja. Dan ini adalah contoh minggu lalu sudah saya sampaikan juga bagaimana kami di laboratorium mencoba secara bioinformatics mengidentifikasi aktor penting di balik sembuhnya kulit batang karet, yaitu sebuah famili gen bernama Cobra yang mampu melakukan regenerasi soft bark. Jadi soft bark itu seluruh ini, seluruh bagian ini. Nah, jadi soft kulit batang yang lunak dari tanaman karet. Waktu itu pertanyaan biologisnya apakah ada gen Cobra, ya, di Hevia brasiliensis, karena gen Cobra ini sudah diidentifikasi dan dikarakterisasi di Arabidopsis thaliana. Kalau ada, berapa banyak? Dan minggu lalu juga sudah saya sampaikan, kita melakukan 2 jenis studi. Ini adalah contoh dari komparatif genomika pada level yang relatively medium, ya, karena kami menggunakan data family gen dibandingkan dengan genom. Jadi kita targetnya adalah genom tanaman karet, sementara komparatornya adalah family gen Cobra yang ada di Arabidopsis. Dari urutan-urutan itu yang kita lakukan, kami mendapatkan beberapa
kandidat. Jadi Hevea brasiliensis cobra like A sampai Hevea brasiliensis cobra like Q di bawah. Kita bandingkan dengan scaffold dari genom. Kita dapat, kemudian kita identifikasi di sekuen mana berapa panjangnya, kemudian kita matchkan dengan Arabidopsis ID-nya berapa, similarity-nya berapa. Jadi berkisar antara 50 hingga 70%. Panjangnya berapa, lalu kita cek e-value seperti biasa. Kemudian kita identifikasi bagian domainnya, kalau dia membawa cobra domain, kemungkinan besar dia adalah family dari cobra. Tapi kalau tidak, berarti dia kemungkinan besar bukan family dari cobra. Jadi ada beberapa sekuen waktu itu yang sudah saya jelaskan juga, bahwasanya dia out dari klasifikasi, dan kami mengkonstruksi pohon filogenetik seperti yang terlihat dengan menggunakan Mega waktu itu. Kita bisa melihat ada pohon filogenetik, ada bagian clade yang sangat konsisten, yaitu bagian yang saya kotak merah, Arabidopsis thaliana cobra, itu match dengan HB cobra like H dan HB cobra like C. Ya. Dan ini memang adalah hasil yang bisa kita peroleh dari kegiatan terkait dengan komparatif genomika. Oke. Nge-freeze ya. Komputer saya nge-freeze sebentar, saya cek. Saya share screen lagi, nampaknya PowerPoint-nya crash ya. Oke, jadi dalam 1 jam ke depan, mudah-mudahan cukup. Soalnya saya agak ngebut. Dalam 1 jam ke depan kita akan coba untuk melakukan komparatif transkrip to genome. Jadi sebenarnya genom sih semuanya, tapi yang kita coba ambil adalah transkrip to genome dari Arabidopsis thaliana, model untuk biologi molekuler, dan juga whole genome transcript kepada whole genome sequences dari sebuah tanaman bernama Utricularia giba. Jadi Utricularia giba itu adalah tanaman yang mungkin rekan-rekan nggak sadari ya, biasanya ada di perairan air tawar. Kita menyebut dia itu Carnivorous aquatic bladderwort, karena tanaman itu sebetulnya adalah tanaman karnivor. Jadi ini kalau dilihat ini jari ya, kecil sekali, yang berwarna apa nih ya, merah ya, merah atau coklatnya ya. Merah atau coklat itu seperti kantong semar. Dia adalah perkembangan dari satu sel yang berkembang menjadi seperti kantung. Kemudian kalau ada hewan-hewan kecil yang ada di perairan itu, serangga gitu misalkan, itu bisa masuk dan dimakan dan dicerna oleh si tanaman ini. Ini adalah tanaman, saya ambil contoh kenapa? Karena genomnya kecil banget, jadi enak banget di-upload ke atau dimain-mainkan. Nanti kita akan coba mainkan ini. Saya akan guide rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ikut melakukan, silahkan. Ya. Tapi kalau sulit, karena saya tahu koneksi dan lain sebagainya, ini sudah direkam juga, jadi nanti kita bisa dilihat kembali dan bisa dicoba di rumah. Genom dari Arabidopsis thaliana adalah 135 megabase pair, dan dia memiliki lebih dari 35.386 CDS transcripts. Anggap saja 35 ribuan gen. Kemudian kita nanti akan coba download 518 scaffold dari genom Utricularia giba. Ini adalah tata caranya. Rekan-rekan bisa akses Google Drive yang sudah saya share di grup.
bisa buka, di situ ada PPT saya, bisa dibuka bersamaan di layar kalau mau mencoba. Jadi bisa turut untuk membantu, turut untuk melakukan hands-on-nya ya. Saya izin out dan saya share whole screen. Saya share desktop saya. Oke, ini terlihat semua. Oke, kita mulai ya. Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu dari kuliahnya? Oke, nggak ada ya. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kita akan coba lakukan hands-on, comparative transcript to genome. Dan analisis yang dilakukan ini publishable. Dan khawatirin adalah analisis yang paling mendasar yang biasa dilakukan by informatician saat dia melakukan studi genome to genome. Rekan-rekan bisa akses ke arabidopsis.org. Ini bisa diklik saja ya kayaknya. Atau saya copy saja. Kemudian pergi ke browser teman-teman, browser rekan-rekan semua. Kemudian di paste ke sini. Benar-benar internetnya cepat. Nah, ini adalah database TER. Tujuan kita adalah mengambil genom dari Arabidopsis, terutama dari bagian transkrip, ya, untuk kita coba akses ke dalamnya. Yang akan kita akses adalah genom, itu sebabnya kita harus pergi ke tools, ada tools, maaf bukan tools ya, ini salah, bukan tools, download kayaknya. Kita pergi ke download, bulk data retrieval, kita klik, di sini ada banyak, ya. Kemudian kita masuk ke sequence, kita masuk ke sequence, saya coba lakukan pelan-pelan ya. Kemudian kita di sini melihat, kalau rekan-rekan tahu accession code, atau accession number dari Arabidopsis-nya, mungkin bisa masukkan di sini, kemudian di-download, mau ambil transkripnya, atau mengambil protein, atau coding sequence, dan lain sebagainya. Ini Arabidopsis genome sequencing versi 11. Tapi nanti di genome versi 11 masih baru, kayaknya belum disediakan di FTP. Yang kita sasar, itu bukan itu. Yang kita sasar adalah FTP servernya. Jadi find a link to FTP server, itu ada di sini, kecil banget, please use, ini dia. Warnanya biru di sini. Jadi rekan-rekan bisa akses. Klik saja. Dan dia bilang, do you want to allow the page to open Finder? Finder itu adalah Explorer-nya MacBook. Kalau di kalian pasti akan membuka Windows Explorer. Kita klik allow, dia akan connect. Kemudian kita masuk sebagai guest. Ya, jangan register user ya, karena kita tidak langganan Arabidopsis TER. Sebagai guest, kemudian kita connect, dan kita sudah masuk. Ya, kita sudah masuk. Terlihat di sini ada share. Nah, maaf saya besarkan ya. Di sini ada share, ada FTP Arabidopsis. Kalau kita klik, ini isinya adalah BLAST dataset. Saya coba cek lagi. Oke, access the TER FTP BLAST dataset and go to TER 10 dataset. Kita kembali. Mana tadi FTP? Nah, ini dia. Di sini kita pergi ke BLAST dataset, kemudian kita cari TER